izinkan salah satu siswa yang ada Bapak untuk berdoa. Kenapa? Baik, silakan. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini yang akan menjadi doa sesuai keyakinan dan agama zikir Allah. Tentu saja. Baik, terima kasih sekali. Ada yang tahu hari ini pembelajarannya tentang apa, anak? Belum. Oke, baik. Pelajaran hari ini adalah tentang flora dan fauna. Tapi kok sebenarnya ini kok pada khusus semua ya? Apa perlu SPG dulu sampai bisa berbicara? Baik, Iwan, silakan. Nanya aja di saya ya, jangan saya sebut banyak ya. Semangat, semangat, semangat. Kayaknya kurang semangat nih. Tepuk semangat, semangat, semangat. Baik, makasih. Iya Pak. Sebelum masuk ke pembelajaran, saya cek dulu ya anak-anak. Ini yang tidak masuk siapa? I. Siapa? Pak I. Mana? Pak Dewan itu mana? Oh, baik. Ini langsung saja masuk ke topik pembelajaran hari ini adalah flora dan fauna di Indonesia. Tujuan pertama pembelajaran ini adalah melalui ikuti yang kita ambilkan serta didik mampu mengidentifikasi persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia ke depan. Yang kedua, melalui PPT serta didik mampu mengidentifikasi arti penting flora dan fauna bagi kehidupan. Nah, apa yang terlintas dari yang ada tentang gambar di atas? Ada yang bisa menjawab? Baik, izin. Keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Baik, ada lagi. Baik, Rifki. Baik, terima kasih. Lanjut ya. Apa itu flora? Flora merupakan tumbuhan yang tumbuh secara alami di suatu wilayah atau lingkungan tertentu. Flora dapat mencakup berbagai jenis tumbuhan, mulai dari pohon, semak, rumput, hingga tanaman kecil seperti lumut, ganggang. Dalam konteks yang lebih luas, istilah flora juga dapat merujuk kepada daftar atau inventarisasi spesies tumbuhan yang ada di suatu tempat. Selanjutnya, apa itu fauna? Fauna merupakan spesies hewan yang hidup di lingkungan suatu wilayah atau lingkungan tertentu. Fauna mencakup berbagai jenis hewan, mulai dari mamalia, burung, reptil, amfibi, serangga, hingga invertebrata. Fauna hidup di suatu wilayah dapat mencakup semua hewan yang tinggal, baik yang tinggal di darat, air maupun di darat. Dalam konteks yang lebih luas, istilah fauna juga merujuk kepada daftar atau inventarisasi spesies hewan yang ada di suatu tempat. Berikut adalah gambar peta persebaran flora dan fauna di Indonesia yang terbagi di 3 wilayah. Next. Apa sih yang dimaksud dengan garis balis dan garis member? Sebaran hewan di Indonesia dibagi berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh beberapa zoolog, yaitu Alfred Russel Wallace, Max Tellenberg, dan Richard Liddell. Garis balis adalah garis yang memisahkan antara fauna Indonesia bagian barat dan fauna Indonesia bagian tengah. Garis member merupakan garis yang memisahkan antara fauna Indonesia bagian tengah dan fauna Indonesia bagian timur. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama ini ada iklim. Iklim merupakan kondisi cuaca pada waktu yang cukup lama dan meliputi daerah yang luas. Iklim cukup dominan mempengaruhi pola persebaran flora dan fauna. Setiap zona iklim memiliki komunitas tumbuhan dan hewannya masing-masing. Ada beberapa unsur iklim, yaitu satu, yang pertama ada suhu,
yang keempat adalah curah hujan, dan ketiga adalah cahaya matahari. Yang selanjutnya adalah fisiografi. Fisiografi ini merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi kondisi yang berlaku di suatu habitat berkaitan dengan topografi atau bentuk permukaan tanah seperti ketinggian, kemiringan, drainase, dan tingkat erosi tanah. Selanjutnya ada etafik. Etafik ini merupakan faktor yang berkaitan dengan struktur dan komposisi tanah yang ditemukan di daerah tertentu. Tanah mempunyai komponen utama, habitat tumbuhan dimanapun. Faktor etafik antara lain mencakup hal sebagai berikut. Yang pertama ini ada kedalaman lapisan tanah. Yang kedua, tekstur dan struktur tanah. Yang ketiga ada muatan materi organik di dalam tanah. Yang keempat ada derajat keasaman atau bisa disingkat sebagai pH. Dan yang kelima ada kejenuhan basah. Selanjutnya ada biotik. Faktor terbesar yang mempengaruhi pertumbuhan dan kesebaran tumbuhan atau hewan adalah faktor biotik. Tumbuhan merupakan produsen dari rantai makanan. Oleh karena itu, keberadaan tumbuhan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan rantai makanan tersebut. Selanjutnya ada persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sini wilayahnya ada 4 wilayah. Yang pertama wilayah flora Sumatera, Kalimantan. Yang kedua ada wilayah flora Jawa, Bali. Yang ketiga ada wilayah flora Kepulauan Flores, Sulawesi, Nusa Tenggara, Pulau Timur, dan Kepulauan Maluku. Dan yang keempat ada wilayah flora Papua. Berikut adalah persebaran fauna di Indonesia. Di sini dilihat ada 3 bagian. Yang pertama ada Indonesia bagian barat, yang kedua ada Indonesia bagian tengah, yang ketiga Indonesia bagian timur. Berikut adalah ragam flora dan fauna. Mungkin bisa kalian catat saja ya kalau saya bacakan kelamaan. Ya. Selanjutnya ada permasalahan flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama ada eksploitasi berlebihan. Eksploitasi berlebihan atau overeksploitasi adalah proses pengambilan sumber daya alam yang terbarukan sampai sumber daya alam tersebut menjadi berkurang. Eksploitasi berlebihan ini dapat berujung pada kerusakan sumber daya. Eksploitasi berlebihan ini terjadi pada sumber daya alam, misalnya tanaman, obat liar, pakan rumput, cadangan ikan, hutan, dan cadangan air. Dan yang kedua ada kepunahan flora dan fauna. Jumlah flora dan fauna di Indonesia dari tahun ke tahun semakin menyusut. Hal ini terjadi karena manusia cenderung memanfaatkan flora dan fauna tanpa kendali demi untuk memuaskan kebutuhan hidupnya. Dan yang ketiga ada bencana alam. Bencana alam dapat mempercepat kerusakan lingkungan serta mengancam kehidupan hewan dan tumbuhan. Selanjutnya ada konservasi flora dan fauna di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, kalau saya baca saya capek ya. Mungkin ada yang bantu saya untuk membaca. Baik, saya untuk baca. Saya capek. Baik, terima kasih Sakti. Lanjut, ini adalah contoh tempat-tempat konservasi flora dan fauna. Yang pertama ini terletak di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Yang kedua Taman Nasional Baluran di Jawa Timur. Dan yang ketiga Taman Nasional Gunung Leuser di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Yang keempat ada Cagar Alam Penganjung di Jawa Barat. Mungkin dari anak-anak semua ada yang pernah kesini apa enggak? Belum. Nanti kesini kapan-kapan ya. Selanjutnya metode pelestarian flora dan fauna di Indonesia. Terdapat 2 metode dalam pelestarian flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama
meta dari situ, contohnya cagar alam, taman nasional, dan hutan lindung. Kalau ex situ itu di taman hutan raya, taman safari, dan kebun binatang. Arti penting flora dan fauna bagi lingkungan itu apa sih? Ini yang pertama ada sumber bahan makanan. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal padi sebagai bahan makanan pokok. Padi merupakan tumbuhan yang cocok dibudidayakan di Indonesia karena Indonesia ini mempunyai iklim yang dinamakan iklim tropis. Yang kedua, menjaga keseimbangan ekologis. Tanpa flora dan fauna, manusia tidak bisa hidup. Oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernafas dihasilkan dan dilepaskan ke udara oleh flora. Hewan juga menjaga keseimbangan. Dengan memakan tumbuhan dan mangsa hewan lain, hewan juga memungkinkan proses perkembangan dan perkembangan tumbuhan melalui penyerbukan. Yang poin C, nilai estetika. Nilai estetika yang diberikan oleh sebaran flora dan fauna yang yaitu keindahan alam seperti taman nasional, cagar alam, suatu marga satwa, taman hutan raya, dan taman wisata. Baik, ini ada video yang untuk memperkuat penjelasan saya tadi. Mungkin ada yang bisa diputar videonya. Ya, saya pakai. Kasih ya. Baik, apa ada pertanyaan mengenai materi hari ini? Monggo, izin. Pertanyaan saya adalah apa hubungan ekosistem dengan hayati yang ada di Indonesia? Karena hayati merupakan fondasi utama bagi keseimbangan ekosistem di Indonesia. Jadi semakin banyak spesiesnya akan semakin stabil ekosistemnya. Karena flora dan fauna memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta memperkaya keanekaragaman hayati. Yaitu karena terdapat faktor iklim, etafik, fisiografi, dan biologi. Bisa jawab? Tidak, terima kasih. Nah, ini saya mempunyai LKPD. Bisa dikerjakan secara berkelompok ya. Untuk kerjaannya bisa disepakati berapa menit anak-anak? 5. Gak kurang lama? Udah. Baik, 5 menit ya, mulai dari sekarang. Baik, kita selesai semua. Ada 5 menit. Bentar Pak, 2 menit lagi. Ini temannya kok tidur ini gimana? Baik, karena dirasa waktunya sudah habis, mungkin dari kelompok 1 bisa lebih dahulu memaparkan presentasi yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Penangkapan ilegal menjadi permasalahan serius.
dalam konservasi flora dan fauna karena aktivitas ini dapat mengancam kelangsungan hidup spesies yang terancam punah. Penangkapan ilegal bisa menjadi penurunan populasi secara signifikan dan bahkan kepunahan spesies. Hal ini juga merusak ekosistem karena mengganggu keseimbangan alami antara berbagai spesies. Selain itu, penangkapan ilegal seringkali terjadi karena permintaan pasar atas produk hewan dan tumbuhan yang langka. Sekian presentasi dari kelompok kalian tentang gaya kebijakan. Baik, bisa dulu ya. Baik, lanjut untuk kelompok yang kedua, silakan memaparkan materi yang tadi saya berikan. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi persebaran flora dan fauna di suatu wilayah. Perubahan iklim dapat mempengaruhi persebaran flora dan fauna di suatu wilayah dengan berbagai cara, misalnya peningkatan suhu, perubahan dalam ekosistem, migrasi spesies ke wilayah yang lebih dingin, kemudian perubahan pola hujan, pengaruh keberadaan tumbuhan dan hewan yang tergantung pada pola tersebut, mengakibatkan pergeseran habitat dan kompetisi baru antara spesies. Apa ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak ada. Baik, mungkin sekian bisa dari kami. Baik, silakan dulu. Terima kasih Pak. Baik, untuk presentasi hari ini materi yang kalian berikan dan kalian paparkan sangatlah baik. Nah, ini ada satu lagi asesmen yang akan dikerjakan sekarang di video. Kerjakan sendiri ya, dulu. Untuk mengerjakannya sepakati berapa menit ya? 5 menit. Soalnya cuma 10. Dan masih ada 1 menit. Baik, karena waktu sudah habis, mungkin bisa saya tarik kembali ya. Selesai nggak selesai? Bukan. Selesai belum? Ya Pak. Coba contoh berangkat. Ya. Baik, dari materi yang saya paparkan tadi, mungkin ada yang bisa bantu saya untuk menyampaikan kesimpulan. Oh, ya ini. Jadi kesimpulan pada materi ini, persebaran flora dan fauna dibagi menjadi 3 wilayah yang dibatasi oleh 2 garis. Yang pertama yaitu garis Weber dan yang kedua garis Wallace. Selanjutnya yaitu arti penting flora dan fauna bagi kehidupan sumber makanan, menjaga sumber ekologis, dan etika mengembangkan ekonomi lokal. Saya berapa ini? 107. Baik, evaluasi berdasarkan hari ini berdasarkan tujuan-tugas yang sudah dilaksanakan hari ini, semua siswa dapat memecahkan masalah sebaran nilai dan fauna serta
agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ini Baik, terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini sangat hebat. Dan untuk belajar anak-anak, saya akan main game. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. akhirnya pulang. Pulang. Terima kasih, Pak.